Pemirsa, pemerintah telah menetapkan hari Idul Adha 28 Mei besok menjadi awal Zulhijjah yang dinanti. Momentum suci pun datang kembali, membawa harap, doa dan juga refleksi. Lebaran Haji pada Jumat 6 Juni 2025. Pemirsa, saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Ya, pemirsa, sejumlah kader PDI Perjuangan dilaporkan menyampaikan pelaporan kepada Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi ke Barreskrim Polri. Budi Aris dilaporkan karena dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah kepada kader PDIP. Ya, 8 orang kader PDI Perjuangan. Seperti Anda saksikan ini, pemirsa, semuanya mendatangi Barreskrim Polri membawa dokumen-dokumen dan juga membawa barang bukti. Kami terima informasi mereka juga membawa rekaman pembicaraan Budi Aris yang dianggap memfitnah PDIP di salah satu media. Nah, Budi Aris ini dikabarkan sedang berseteru dengan kader PDIP karena dengar-dengar mengaitkan kasus judi online yang sedang diberantas pemerintah dengan kader PDIP. Bukti-bukti yang bisa kami sampaikan adalah ada video yang utuh, ada video, ada rekaman yang utuh pembicaraan yang Budi Aris dengan salah satu dari media juga. Nah, dari situ kami membuat laporan. Ya, kami ini sebagai kader PDI Perjuangan ya merasa tersakiti atas pernyataan ya yang disampaikan oleh Budi Aris yang menuduh katanya PDI Perjuangan yang main ini semua dan Bapak Budi Gunawan. Nah, ini kami PDI Perjuangan, kader PDI Perjuangan, kami merasa bahwa apa yang disampaikan itu adalah fitnah yang mungkin menurut teman-teman juga akan menjadi sesuatu hal yang menyakiti, gitu ya. Ya, ini diawali dengan legislator PDI Perjuangan saat itu pemirsa mencecar Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi atas pernyataannya terkait Partai Mitra Judol di Senayan. Yang meminta Budi Aris tidak memfitnah PDIP jika sedang merasa panik. Tenang ya, Pak ya. Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini, Pak. Jangan fitnah partai kami, Pak. Ini nggak bagus, Pak. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Darmadi Duryanto mencecar Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi di tengah rapat kerja Komisi 6 dan Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin siang. Darmadi meminta Budi Aris tak memfitnah partainya sebagai mitra judi online. Mulanya Darmadi menyinggung perkembangan Koperasi Desa Merah Putih dan meminta Budi Aris untuk tidak panik dalam pengembangannya. Seiring dengan target pembangunan 80.000 koperasi Desa Merah Putih di Indonesia. Ia lalu meminta Budi Aris tidak menyerang pihak manapun jika merasa tidak tenang. Ya. Nah, saya minta Bapak jangan panik mengejar 80.000 ini. Jangan panik. Jangan kemudian karena kepanikan Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan? Ya, diserang sana sini. Betul kan, Pak? Tenang ya, Pak ya? Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini, Pak. Jangan fitnah partai kami, Pak. Ini nggak bagus, Pak. Gitu. Sebelumnya, Menteri Koperasi sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyebut ada partai politik yang diduga menjadi mitra para bandar judi online. Hal tersebut disampaikan Budi saat membantah tudingan keterlibatannya dalam kasus suap terkait perlindungan situs-situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Kominfo. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, satu ucapan ini mengguncang harmoni.
Ketika Budi Ari bicara soal mitra judi, PDI pun membalas tanpa basa-basi. Hukum jadi jalan, bukan lagi klarifikasi. Lantas benarkah PDIP terlibat judi? Atau ini hanya sekedar tuduhan tanpa validasi? Kita akan bahas lebih dalam malam ini bersama narasumber istimewa saya. Ada Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik. Kemudian politisi PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro. Saya sapa semuanya. Assalamualaikum, selamat malam abang-abangku semua, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam. Baik Mas, Alhamdulillah. Baik. Bang Freddy, Bang Seno terima kasih ya sudah bersedia menunggu. Nah saya ke Bang Aryo dulu. Jadi dasar PDI Perjuangan ini melaporkan Budi Ari, tadi kami dengar ada 8 ya Bang Seno. Ini adalah tentang rekaman di media sosial itu ya Bang ya? Maksudku, bukankah kalau media sosial ini bisa ada deepfake, ada AI begitu? Apakah ini sudah dipastikan dari Budi Ari sehingga dilaporkan ke Barreskrim, Bang Seno? Ya terima kasih. Yang pasti begini, di dalam rapat dengar pendapat kemarin kan sudah clear dan sudah jelas bahwa bukan hanya satu orang anggota Dewan dari fraksi PDI Perjuangan yang mempersoalkan soal statement dari Pak Menteri Budi Ari Setiadi berkaitan dengan pencatutan nama institusi PDI Perjuangan di dalam satu kasus perkara yang tidak ada sangkut pautnya dengan kami secara kelembagaan. Harus menjadi garis bawah ya Mas. Yang disebut itu kan yang dipersoalkan oleh kami semua, itu adalah bahwa yang dicatut dan dipersoalkan itu adalah kelembagaan PDI Perjuangan. Jadi bukan orang per orang lagi nih, tapi secara institusi PDI Perjuangan disebutkan. Dan itu bukan hanya satu anggota Dewan yang menyebutkan, tapi selain Pak Darmadi Durianto yang tadi sudah kita dengarkan sama-sama statementnya, ada pula Bu Sada Restuwati yang meminta agar ada permintaan maaf dalam 1 kali 24 jam. Hari ini Mbak Puan juga menyampaikan statement agar Menteri berhati-hati dalam menyampaikan ungkapan-ungkapannya. Dan di dalam RDP itu hadir langsung Pak Budi Ari Setiadi di sana yang diminta untuk memberikan klarifikasi. Tetapi kan tidak ada penolakan dan tidak ada pembantahan dari beliau berkaitan dengan apa yang menjadi keberatan kami, keberatan PDI Perjuangan terkait dengan pencatutan nama partai di dalam suatu case tersebut. Di dalam RDP pun tidak dibantah bahwa itu bukan suara beliau, itu bukan statement beliau, atau beliau tidak pernah mengatakan statement yang seperti itu. Tidak ada bantahan itu sama sekali kami dengar. Nah, maka dalam konteks tersebut, ini kami rasa sudah terlalu tidak baik dan keterlaluan. Sebagai seorang menteri, beliau punya suatu jabatan yang sangat mentereng dan tanggung jawab yang sangat besar untuk menuntaskan berbagai persoalan. Sejauh ini, selama ini kami tidak pernah mau untuk mengomentari kasus hukum yang sedang berlangsung yang mencangkut beliau. Dan itu dalam konteks itu kan ini adalah bagian dari dakwaan kejaksaan dari proses peradilan yang sedang berlangsung. Kami tidak mau komentar karena buat kami tidak elok saja. Tapi pada saat kami mendengar ada catutan nama itu, tentu kami harus bersuara, bersikap, dan yang yang hari ini kemudian merasa tidak enak, tidak pantas dengan persoalan itu bukan 1-2 orang. Tapi kami semua di PDI Perjuangan merasa bahwa hal itu tidak tepat. Itu Mas. Bang Freddy, Pak Budi Ari mencatut nama institusi, dalam hal ini PDI Perjuangan. Apakah menantikan waktu yang tepat untuk mengklarifikasi atau meminta maaf, Bang Freddy? Ya, terima kasih Mas Seno, terima kasih. Jujur, Budi Ari saat ini juga sedang mencari tahu bagaimana rekaman itu bisa menyebar. Ya, karena rekaman itu sendiri ya itu merupakan klarifikasi langsung kepada wartawan ataupun pimpinan redaksi. Klarifikasi langsung ke pimpinan redaksi. Ya, dan beliau meminta agar rekaman itu tidak dipublikasikan karena memang tidak ditulis, karena memang itu semacam hanya pembicaraan privat. Beliau menjelaskan, meyakinkan media tersebut, ya, dan mempertanyakan, kenapa kalian menulis judul seperti itu, menulis berita seperti itu. Ini saya bacakan ya. Judul mereka itu, buset, ternyata ex-Menkominfo Budi Ari minta jatah uang pengamanan judi online 50%. Ya, jadi dia merasa di-framing ya oleh media ini, maka dia jelaskan secara pribadi, secara privat kepada pemret dan wartawan media tersebut, dan dia meminta itu jangan dipublikasikan.
jangan ditulis. Kenapa? Karena belum waktunya. Timingnya nanti ada beliau menjelaskan. Jadi sekali lagi, tidak ada niat Budiari untuk mencemarkan nama baik, menfitnah siapapun, termasuk dalam hal ini PDI Perjuangan. Karena itu Budiari tidak pernah menyampaikan itu di publik, tidak pernah menyampaikan di depan umum, itu sekali lagi hanya klarifikasi pribadi beliau. Berarti kalau saya simpulkan poinnya Bang Freddy, izin, berarti benar disampaikan Pak Budiari pencatutan tersebut, tapi dalam ranah privat, bukan untuk disebarkan, begitu ya Bang Freddy? Ya, jadi itu ranah privat, dia bertanyakan, kenapa kalian melakukan itu? Kenapa kalian ikut-ikutan? Ya, kenapa kalian ikut-ikutan? Nah, terus berdiskusi seperti itu, berusaha meyakinkan, akhirnya dia minta itu jangan disebar, tetapi nggak tahu ini, makanya sedang diselidiki kenapa itu bisa tersebar. Demikian. Baik, Bang Seno, bisa dikatakan Pak Budiari sepertinya niatnya tidak untuk disebarkan, tapi ranah privat. Jadi artinya tanda kutip tertipu begitu. Apakah ini tetap PDI Perjuangan merasa tersinggung? Ya kami kan tidak tahu juga bagaimana proses dan tahapannya sampai rekaman itu tersebar. Tetapi yang kami tahu, rekaman itu tersebar di media sosial secara luas. Masyarakat, banyak orang mendengarkan rekaman itu, kami juga mendengarkan rekaman itu di media sosial. Dan itu sudah disampaikan juga. Tidak hanya tadi saya sampaikan bahwa kemarin tidak ada bantahan dari Pak Budiari, tetapi tadi Pak Freddy juga menyampaikan bahwa ya memang itu suara beliau meskipun dilakukan di dalam konteks perbincangan dengan wartawan tersebut. Artinya kan memang itu beliau yang mengatakan. Dan faktanya rekaman itu tersebar. Bahwa siapa yang menyebar, kenapa rekaman itu bisa tersebar, kami yang nggak tahu. Yang kami tahu nama institusi kami dicatut di situ. Masa iya sekelas partai itu kemudian membackup bisnis judol? Kan tidak mungkin. Itu sesuatu yang kemudian buat kami mengganggu marwah dan kehormatan partai. Oleh karena itu tentu hari ini ada kader-kader kami yang itu kader biasa, teman-teman kader biasa di bawah yang merasa tersinggung, merasa nggak pas dengan pernyataan itu yang tersebar luas dan menyerahkannya kepada proses hukum. Karena bagaimanapun kemarin kami sudah membuka ruang untuk Pak Budiari juga memberikan klarifikasi kan. Bu Sadarestu sudah meminta 1 kali 24 jam memberikan klarifikasi atau permohonan maaf apabila memang tidak diniatkan seperti itu, seperti yang disampaikan Pak Freddy. Tetapi tanggapan beliau pada waktu konferensi pers pasca RDP kan, nah itu nanti aja, gitu tanggapannya. Jadi buat kami rasanya kalau memang klarifikasi tidak diperlukan, kira-kira permohonan maaf itu tidak penting untuk Pak Budiari, ya sebaiknya ini kemudian memang betul, ya sudah. Ini kan merupakan hak konstitusional warga negara juga untuk membawanya ke dalam konteks itu. Jadi tentu kami sebenarnya menginginkan ada klarifikasi dan pernyataan permohonan maaf atau apapun lah yang itu bisa sifatnya kekeluargaan. Tetapi kemarin sayang sekali ditanggapi seperti itu. Nah itu yang membuat kami tentu berharap tidak seperti itulah. Kan itu bukan suatu pemandangan yang baik juga. Masa harus catut-catut nama institusi, nama pihak lain yang kemudian selama ini kami nggak ikut-ikutan di persoalan itu, kami bahkan tidak mengomentari proses sidang yang berlangsung, itu Mas. Baik, sebelum saya minta tanggapan dari Bang Freddy, kita simak dulu Bang Freddy dan juga Bang Seno dan pemirsa informasi mengenai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta Budiari agar tidak asal bicara menyebut PDIP terlibat praktik judi online. Puan pun meminta Budiari mengklarifikasi pernyataannya itu berikut ini. Kalau Pak Budiari mengatakan bahwa PDIP ini mengambil bagian dari judul dan terlibat di judulnya, gimana Pak Puan? Untuk menghindari fitnah, jadi Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong klarifikasi. Merasa dikambing hitamkan nggak sih Mbak PDIP? Jangan berspekulasi tapi tolong klarifikasi. Tanggapan adanya kader pagi ini yang melapor ke Polda, Mbak? Kader PDIP ada yang melapor ke Polda terkait hal itu? Ya silakan saja untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharap. Karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti, ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti. Jadi
sebaiknya klarifikasi hal tersebut. Dari hal ini Bu Mega mengaku kecewa. Bagaimana memang untuk reaksi Bu Mega, Mbak, terkait dengan hal ini? Kita nggak komentar dengan hal itu, jadi silakan Pak Menteri klarifikasi hal tersebut. Kalau tidak ada klarifikasi dan permintaan maaf, sikap Pak partai? nanya, coba tanyakan. Kemarin sudah ketemu Pak Budiari. Kemarin kan sempat ketemu di acara Dekopin, apakah beliau sempat membahas hal Ya, itu? coba tanya dulu ke Pak Budiari, saya sudah ketemu. Baik, kita lanjutkan dialog kita bersama Bang Freddy dan juga Bang Seno. Bang Freddy, untuk klarifikasi sebenarnya RDP adalah waktu yang tepat pada saat itu. Kenapa nanti saja saat itu ya, Bang Freddy, Pak Budi? Ya, terima kasih. Konteksnya tidak pas, itu RDP ya. Terima kasih juga teman-teman dari fraksi PDI Perjuangan mendukung ya Koperasi Merah Putih yang dalam hal ini Budiari Setiadi sebagai Menteri Koperasi yang terdepan. Mereka mengingatkan walaupun fokus terhadap program Koperasi Merah Putih. Kita menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada teman-teman fraksi PDIP. Tapi saya mau klarifikasi sekali lagi ya. Saya mau klarifikasi ya, apakah ini dianggap mewakili Budiari terserah. Tapi saya mau klarifikasi. Itu tidak ada sekali lagi maksud Budiari untuk menyerang PDIP secara institusi. Ya, yang dimaksud beliau itu adalah orang per orang atau oknum-oknum. Karena memang publik sudah tahu bahwa ya di dalam perkara itu ya yang membawa nama beliau itu ya selalu setiap ada isu itu selalu justru yang dikait-kaitkan adalah Budiari ya. Jadi yang dimaksud beliau adalah oknum-oknum yang disebut atau orang-orang katakanlah kader apa tadi bahasa Mas Seno. Yang dimaksud beliau adalah orang-orang itu. Beliau tidak bermaksud untuk PDIP secara institusi. Tetapi orang-orang itu ya Alvin Kemas kalau nggak salah, Zulkarnain Antoni. Nah itulah orang-orang yang memang publik juga tahu pada saat Pilpres atau pada saat Pilkada DKI berada di posisi mana. Tetapi sekali lagi tidak ada niat Budiari, ya sekali lagi tidak ada niat Budiari untuk menyerang atau menjelek-jelekkan PDIP secara institusi. Ya, memang beliau terlontar seperti itu, tapi yang dia maksud sekali lagi adalah orang-orang itu. Beliau Budiari merasa dihianati karena ya Tony itu temannya, teman juga dari PDIP yang dia tahu, maka dipercaya tetapi malah menikam dari belakang, mengkhianati. Itu yang dia maksud di dalam hal ini. Demikian, Mas. Bang Freddy, berarti saya tangkapnya begini. Yang dipersoalkan PDIP ini adalah isi dari yang tersebar tersebut kan, rekaman pembicaraan Pak Budiari yang tersebar di media sosial. Tapi yang disampaikan Bang Freddy barusan ini adalah privat, jadi bukan sesuatu yang ingin disebarkan begitu. Nah, publik seharusnya idealnya ini melihat apakah boleh mengkritisi atau mendalami dari isi rekaman tersebut, atau kita melihat dari sisi bahwa itu adalah ranah privat dulu, Bang Freddy. Begini, kalau bicara tadi kan bicara dilaporkan ya ke tindak pidana. Kalau pencemaran nama baik fitnah itu kan ya unsurnya itu harus dilakukan di hadapan publik ya supaya niat jahat atau mens reanya itu terpenuhi. Kan itu jadi berarti memang tidak ada niat Budiari untuk ya sekali lagi tidak ada niat Budiari untuk menyerang PDIP dalam hal ini. Ya, memang Budiari jelas hanya orang perorangan itu. Nah, tapi permasalahannya seperti kata Mas Seno, dan ini juga sedang dicari tahu oleh Budiari. Kenapa? Ya, kenapa rekaman ini bisa tersebar? Kenapa rekaman ini bisa tersebar? Karena dia meminta jangan ditulis, jangan dipublikasikan karena dia nggak mau. Ini dia sedang fokus membangun Kopdes, malah nanti isu-isu yang lain. Jadi dia mau reda dulu, ini tujuannya seperti itu. Nanti ada timingnya. Beliau menjelaskan ini. Kan seperti itu. Sekali lagi tidak ada niat Budiari dalam hal ini untuk menyerang PDIP secara institusi. Demikian. Terakhir, Bang Seno, saya minta tanggapi. Silakan, Bang. Ya, yang pasti kami tidak bisa menghalangi pada saat ada kader partai yang merasa punya sense of belonging terhadap partai. Karena yang disinggung di dalam rekaman percakapan itu kan soal partai.
Jadi kalau ada yang melaporkan ini ke dalam ranah hukum, ya itu adalah hak konstitusional kawan-kawan yang merasa bahwa marwah dan kehormatan partai sedang diserang di sini. Gitu. Yang itu tentu saja merugikan bagi kami semua. Gitu. Nah, dalam konteks masalah sebar menyebar itu tadi, itu saya kira persoalan Pak Budiari dengan yang berkaitan, yang wartawan yang menanya itu ke beliau, yang kami tahu, yang kami tangkap, yang publik tangkap, bahwa ada rekaman itu. Dan rekaman itu dengan jelas kok bisa didengarkan berulang kali, menyebutkan nama bukan hanya orang, tapi menyebutkan institusi PDI Perjuangan. Dan oleh karena itu tentu kami harus bersikap. Apapun itu, ini bukan soal masalah like or dislike, masalah politik, masalah apapun, tetapi ini adalah soal kehormatan. Dan tentunya kami secara institusi, kami harus menjaga marwah itu dengan baik. Itulah kenapa kami sebenarnya sudah membuka ruang untuk klarifikasi dan permintaan maaf, tetapi kok rasanya juga kemarin juga tanggapannya seperti itu, enggan-engganan Pak Budiari. Saya menghormati Pak Freddy yang menyampaikan bahwa tidak ada niatan memberikan klarifikasi dan lain sebagainya. Tetapi kan Pak Budiari secara langsung malah memutuskan untuk ya nanti aja itu urusan itu, seakan-akan itu prioritas lain. Padahal ya bisa saja kan tidak di forum RDP, tapi misalnya pada saat konvers atau apapun lah. Kalau memang niatnya tidak menyerang institusi, harusnya ada klarifikasi, tapi ternyata tidak. Nah, buat kami ini sudah bukan lagi soal politik, tapi ini lebih ke soal kehormatan institusi, kehormatan lembaga yang diserang. Itu Mas kalau kami. Baik, terima kasih banyak politikus PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dan juga Wakil Ketua Umum Projo Freddy Alex Damanik sudah berbagi, berdialog bersama kami. Terima kasih sudah menunggu. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.